Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agi Ahmad Ginanjar, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan juga rekan-rekan yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan juga perlindungannya kepada kita semua. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya Elga Agustin dengan NPM akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi yang relevan diterapkan dalam kehidupan, perbandingan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional kapitalisme. Menurut Muhammad Abdul Manan 1919 di dalam buku berjudul Teori dan Pengertian Islam mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam atau ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dari penjelasan tersebut, Muhammad Abdul Manan menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah tidak hanya mempelajari ilmu ekonomi secara sosial, melainkan juga berkaitan dengan ilmu agama. Ekonomi syariah mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam. Kebebasan berekonomi yang tetap terkendali menjadi ciri dan prinsip sistem ekonomi syariah. Kemudian, ekonomi kapitalisme. Adam Smith mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi bercirikan kepemilikan perorangan atas perkakas produksi, distribusi, dan pendayagunaan untuk mendapatkan keuntungan dalam keadaan yang kompetitif. Dalam sistem kapitalisme, pelaku bisnis bebas memiliki dan mengelola properti sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Hak milik individu merupakan suatu hal yang mutlak tanpa memandang cara mendapatkan ataupun penggunaannya. Sehingga ekonomi kapitalisme dapat diartikan sebagai suatu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan sepenuhnya kepada individu untuk mengontrol dan melakukan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri, dan sarana produksi dengan tujuan mencari keuntungan. Selanjutnya, kelebihan ekonomi syariah. Yang pertama, menekankan prinsip keadilan. Dalam ekonomi syariah berfokus pada distribusi sumber daya dan kekayaan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, berbasis etika dan norma. Ekonomi syariah mengkaji aktivitas aktual manusia dan masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam yang berbasis etika dan norma. Hal ini untuk menghindari umat Islam dari praktik ekonomi yang dilarang oleh ajaran Islam seperti riba, perlakuan tidak adil, penimbunan, dan sejenisnya. Yang ketiga, memiliki sistem yang efektif untuk meratakan distribusi pendapatan. Sistem ekonomi syariah cenderung dikendalikan agar tidak melampaui batas, yakni dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya seperti pengeluaran zakat, infak, dan sedekah. Kemudian kekurangan ekonomi syariah. Yang pertama, kurang fleksibel dalam sistematis kegiatannya. Ekonomi syariah membatasi fleksibilitas dalam berbagai hal seperti perdagangan, investasi, dan kebijakan moneter dan fiskal. Yang kedua, interpretasi yang beragam mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam transaksi bisnis. Yang ketiga, masih rendahnya tingkat pemahaman mengenai ekonomi syariah. Umumnya masyarakat lebih paham mengenai ekonomi konvensional. Selanjutnya, kelebihan ekonomi kapitalisme. Yang pertama, kebebasan memiliki kekayaan dan sumber daya. Setiap orang secara bebas memiliki harta kekayaan dan sumber daya tanpa takut hal apapun. Yang kedua, persaingan bebas mewujudkan stabilitas harga. Setiap individu atau kelompok akan berusaha memenangi persaingan menghasilkan suatu tingkat harga yang wajar dan rasional dalam perekonomian. Yang ketiga, mampu mendorong aktivitas ekonomi secara signifikan. Setiap individu berusaha untuk melakukan aktivitas ekonomi yang paling efisien bagi dirinya dan kelompoknya. Ekonomi kapitalisme. Yang pertama, penumpukan harta sehingga terjadi ketimpangan. Distribusi kekayaan yang tidak merata di masyarakat dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang cukup tinggi pada masyarakat antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Dua, individualisme mementingkan kepentingan sendiri. Hal ini mengakibatkan ketidakpedulian dan hilangnya rasa kemanusiaan. Yang ketiga, memunculkan distorsi pada nilai-nilai moral. Dalam ekonomi kapitalisme, segala sesuatu selalu dilihat dari aspek ekonomi saja tanpa mementingkan nilai-nilai moral dan etika. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah dan ekonomi konvensional kapitalisme memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kedua sistem ini memiliki perbedaan mulai dari segi prinsip, tujuan, sumbernya, mekanisme pasar, konsep harta, dan kepemilikan harta, serta distribusi kekayaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.